Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah ilmu yang tidak perlu belajar bertahun-tahun, tidak perlu membaca ribuan kitab, namun langsung ditanamkan oleh Allah ke dalam hati hambanya yang terpilih? Ilmu yang membuat seseorang memahami tanpa diajari, melihat tanpa mata, dan merasakan kebenaran sebelum fakta muncul di hadapan. Inilah ilmu laduni, sebuah misteri besar dalam perjalanan spiritual manusia. Dan hari ini, kamu akan mendengar rahasia yang jarang diungkap. Rahasia yang selama ini hanya diketahui para wali, para alim, dan para pencari Tuhan sejati. Hakikat ilmu laduni. Ilmu laduni bukanlah ilmu biasa. Ia bukan sekadar kecerdasan, bukan hasil menghafal, dan bukan pencapaian akademik. Ilmu ini adalah pancaran cahaya langsung dari Allah ke dalam hati manusia. Sebuah pemberian spesial yang tidak diberikan kepada semua orang, karena sifatnya bukan dicari dengan akal semata, tetapi dengan hati yang suci, jiwa yang tunduk, dan kerendahan diri yang total di hadapan Tuhan. Para ulama menyebutnya sebagai ilmu rahasia, ilmu ketuhanan, ilmu yang hadir tanpa proses belajar formal, namun lahir dari kedekatan hamba dan Robnya. Ilmu ini berasal dari kata ladun, yang berarti di sisi Allah. Maka disebut ilmu laduni, karena ia datang bukan dari guru, bukan dari kitab, dan bukan dari pengalaman manusia, melainkan dari sisi Allah. Orang yang mendapatkannya merasakan petunjuk batin yang begitu kuat, pemahaman mendalam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, serta ketenangan jiwa yang membuat dirinya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Ini bukan keajaiban semata, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang terpilih. Bayangkan, seseorang yang tidak pernah belajar suatu disiplin ilmu, namun Allah tiba-tiba membuka pemahamannya. Ia mampu menyelesaikan persoalan rumit, memahami simbol kehidupan, mengurai kesulitan orang lain, bahkan membaca tanda-tanda sebelum peristiwa terjadi. Ini bukan mistis, bukan klinik, dan bukan khurafat. Ini adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada jiwa yang telah dibersihkan melalui ujian, kesabaran, dan ketakwaan yang mendalam. Hakikat ilmu laduni bukan pada tahu tanpa belajar, tetapi kemampuan hati menangkap sinyal hidayah langsung dari langit. Banyak orang salah paham dan menganggap ilmu ini sebagai kemampuan supranatural. Padahal hakikatnya, ilmu laduni adalah limpahan cahaya yang membuat seseorang paham hakikat kehidupan. Ia mengerti ketika manusia lain kebingungan, ia menemukan jawaban dalam diam. Ia melihat jalan keluar ketika orang lain hanya melihat tembok buntu. Para ulama mengatakan bahwa ilmu laduni hanya turun kepada mereka yang bersih niatnya, bersih hatinya, dan lurus amalnya. Tanpa kebersihan niat, ilmu ini menjadi kabur. Tanpa hati yang lembut, cahaya ini tertutup. Tanpa amal yang lurus, ilmu ini tidak berfungsi. Ilmu laduni bukan hanya pengetahuan, tetapi pemahaman yang menenangkan jiwa dan mendekatkan manusia kepada Allah. Ilmu laduni lahir dari hubungan mendalam antara hamba dan Tuhan. Mereka yang mendapatkannya bukan orang yang sibuk mencari kekuasaan dunia, tetapi orang yang sibuk memperbaiki jiwanya. Mereka tidak mengejar pujian, tidak memburu popularitas, dan tidak bergantung pada pengakuan manusia. Mereka hanya mengejar ridha Allah. Ketika ego telah dileburkan, barulah cahaya itu masuk. Ketika hati telah tenang, barulah kebenaran mengalir. Ketika jiwa telah pasrah, barulah pintu rahasia itu terbuka. Banyak orang ingin meraih ilmu laduni, namun mereka keliru langkah. Mereka menyangka cukup dengan wirid, amalan tertentu, atau sekadar membaca laku-laku khusus. Padahal ilmu laduni tidak dibeli dengan ritual. Ritual hanyalah jembatan. Inti sesungguhnya adalah keikhlasan. Intinya adalah hati yang jujur di hadapan Allah. Intinya adalah kerendahan diri yang begitu dalam, hingga seseorang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Orang yang diberi ilmu laduni biasanya tidak suka menonjol. Mereka menyembunyikan kedudukan spiritualnya, karena apa yang datang dari Allah harus dijaga dengan amanah. Mereka takut jika ilmu itu berubah menjadi sumber kesombongan. Mereka memilih banyak diam, karena mereka mengerti bahwa cahaya tidak perlu diumbar. Cahaya hanya butuh tempat tinggal, hati yang bersih. Hakikat ilmu laduni bukan semata memahami sesuatu, tetapi memahami diri sendiri. Orang yang diberi cahaya ini mengenali dirinya secara mendalam. Ia tahu potensi dosanya, ia tahu sisi lemah dirinya, dan ia tahu bagaimana memperbaikinya. Ia tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Ia melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana manusia menilainya. Maka orang yang bersinar dengan ilmu laduni selalu tampak rendah hati, karena ia melihat dunia dengan perspektif Tuhan. Ilmu laduni juga memberikan kemampuan memahami takdir dengan ketenangan. Ia tidak gelisah menghadapi ujian. Ia tidak takut gagal,
ia tidak gusar menghadapi masalah, sebab dalam hatinya, ia merasakan bahwa segala sesuatu berjalan dalam skenario Allah yang sempurna. Inilah ilmu yang membuat seseorang hidup tanpa rasa cemas, sebab ia tidak lagi berjalan dengan pikirannya, tetapi dengan cahaya iman yang memandu hatinya. Para ulama sepakat bahwa ilmu laduni adalah buah dari mujahadah, perjuangan spiritual. Tidak ada manusia yang mendapatkannya tanpa melewati fase pembersihan jiwa. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Melalui ujianlah hati ditempa, dan hanya hati yang mulus dari debu dunia yang mampu menampung cahaya dari sisi Allah. Orang yang mendapat ilmu laduni memahami bahwa ilmu tersebut bukan kehebatan dirinya. Mereka tidak pernah merasa istimewa. Justru semakin banyak cahaya yang Allah berikan, semakin kecil mereka memandang diri mereka sendiri. Berbeda dengan ilmu dunia yang membuat sebagian orang sombong, ilmu laduni justru membuat seseorang tunduk dan semakin taat kepada Allah. Ilmu laduni juga memberikan kemampuan membaca kebenaran meski belum ada bukti. Dalam mengambil keputusan, ia merasakan mana yang benar. Dalam menghadapi persoalan, ia mendapatkan arah solusi. Dalam bertemu seseorang, ia bisa merasakan getaran niat baik atau buruk. Ini bukan firasat biasa. Ini cahaya laduni yang bekerja sebagai kompas batin yang menuntun manusia menuju jalan yang selamat. Namun ilmu laduni tidak menjadikan manusia sempurna. Mereka tetap bisa salah dalam urusan dunia. Namun dalam hal spiritual, ketepatan intuisi mereka kuat. Sebab ilmu ini bukan tentang mengetahui segala hal, tetapi mengetahui hal yang paling penting, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Syarat mendapat ilmu laduni. Untuk memahami syarat memperoleh ilmu laduni, seseorang harus lebih dulu menyadari bahwa ilmu ini bukan hadiah instan. Ia bukan sesuatu yang datang karena keingintahuan semata, dan bukan pula sesuatu yang muncul karena ambisi diri. Ilmu laduni hanya turun kepada mereka yang menempuh perjalanan batin yang panjang, penuh kerendahan hati, dan diwarnai ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ini adalah ilmu yang datang kepada orang yang menjalani hidup dengan hati bersih, bukan hati yang dipenuhi keinginan dunia dan hawa nafsu. Syarat pertama yang harus dipahami adalah ketulusan hati. Orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni tidak boleh menjadikannya sebagai alat untuk menunjukkan kebesaran diri, untuk memukau manusia, atau untuk membuktikan bahwa dirinya hebat. Allah tidak akan menurunkan cahaya kepada hati yang masih mengejar pujian makhluk. Ketulusan menjadi syarat mutlak, karena ilmu laduni adalah cahaya yang bersumber dari keikhlasan. Jika hati seseorang masih berharap penilaian makhluk, ia tidak akan mampu menyimpan cahaya tersebut. Syarat berikutnya adalah kebersihan jiwa. Hati yang penuh iri, dengki, dendam, dan kebencian tidak akan mampu memantulkan cahaya ilmu laduni. Para ulama mengatakan bahwa hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu tertutup debu dan kotoran dunia, maka ia tidak akan bisa menangkap cahaya. Begitu pula jiwa manusia. Semakin hati dipenuhi penyakit, semakin tertutup pula ruang bagi cahaya dari sisi Allah untuk masuk. Maka pembersihan hati adalah fondasi yang paling penting. Selain kebersihan hati, seseorang harus menjalani hidup dengan ketakwaan yang konsisten. Bukan ketakwaan yang dilakukan di saat lapang lalu ditinggalkan di saat sempit. Bukan ketakwaan musiman. Dan bukan ketakwaan yang hanya terlihat di depan manusia. Ilmu laduni hanya turun kepada mereka yang benar-benar menjaga hubungan dengan Allah secara sungguh-sungguh, tanpa berharap imbalan selain ridhonya. Mereka yang merawat ibadah dengan penuh cinta dan rasa takut kepada Allah adalah orang yang paling dekat dengan cahaya ini. Syarat yang tidak bisa dihindari adalah mujahadah, perjuangan spiritual untuk mengalahkan hawa nafsu. Nafsu adalah penghalang terbesar antara manusia dan ilmu laduni. Nafsu menginginkan kesenangan, ketenaran, dan pengakuan. Sedangkan cahaya laduni hanya akan turun kepada mereka yang berhasil mematahkan ego. Proses mujahadah tidak mudah. Ia membutuhkan kesabaran, keteguhan, bahkan terkadang air mata. Namun setiap tetes usaha itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni harus membiasakan diri untuk memperbanyak zikir, doa, dan renungan. Zikir membersihkan jiwa. Doa menguatkan hubungan dengan Allah. Renungan menghidupkan kesadaran batin. Ketiganya adalah jalan untuk mendekatkan hati kepada Allah. Ketika hati sudah dekat, maka cahaya akan mudah masuk. Orang yang jauh dari zikir serupa rumah kosong yang gelap, dan cahaya tidak akan turun ke tempat yang tidak dipersiapkan. Syarat besar lainnya adalah tawadu, kerendahan hati. Allah tidak akan menaruh cahayanya di hati yang sombong. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain, atau lebih alim dari orang lain,
akan terhalang dari cahaya ilmu laduni. Kerendahan hati membuka pintu ilmu, sedangkan kesombongan menutupnya. Orang yang rendah hati selalu merasa masih kurang. Mereka tidak pernah merasa cukup dalam beramal. Mereka selalu merasa butuh Allah, dan rasa butuh inilah yang mendatangkan pertolongan Allah. Seseorang juga harus menjaga lisannya. Lisan yang mudah menyakiti orang lain, mudah menghina, atau mudah mencaci maki adalah lisan yang menutup pintu kebaikan. Ilmu laduni sangat sensitif terhadap kebersihan lisan, karena lisan berasal dari hati. Bila hati bersih, lisan pun bersih. Bila hati kotor, lisan pun kotor. Maka menjaga lisan adalah bagian dari menjaga hati. Cahaya ilmu laduni hanya turun kepada mereka yang menjaga perkataan mereka dengan penuh kehati-hatian. Menghindari makanan haram dan syubhat adalah syarat yang sangat penting. Banyak orang beribadah, berzikir, bahkan merenungkan ayat-ayat Allah, tetapi mereka menganggap remeh makanan yang haram atau meragukan, padahal makanan yang masuk ke tubuh menjadi darah, menjadi tenaga, lalu menjadi bagian dari diri seseorang. Jika makanannya tidak bersih, maka hatinya sulit bersih. Jika hatinya tidak bersih, maka cahaya sulit turun. Seseorang yang ingin ilmu laduni harus memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Ia tidak boleh menyakiti, merugikan, atau meremehkan orang lain. Hubungan yang rusak dengan sesama menutup pintu hubungan dengan Allah. Karena hubungan manusia dan Allah terhubung melalui akhlak. Orang yang akhlaknya buruk, sekalipun ibadahnya banyak, tidak akan mendapatkan ilmu laduni, sebab ilmu ini turun kepada mereka yang hatinya lembut dan penuh kasih. Kesabaran adalah syarat besar lainnya. Orang yang tidak sabar mudah mengeluh, mudah marah, mudah putus asa, dan mudah tersinggung. Hati seperti ini tidak akan dapat menampung cahaya. Ilmu laduni turun kepada hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang menerima takdir Allah dengan penuh ketenangan. Kesabaran adalah tanda bahwa seseorang sudah berhasil menundukkan nafsu, dan itu adalah pintu menuju cahaya. Seseorang yang ingin ilmu laduni juga harus memperbanyak amal rahasia, amal yang tidak diketahui orang. Amal yang dilakukan secara diam-diam memiliki kekuatan untuk membersihkan hati. Allah mencintai hamba yang melakukan kebaikan tanpa ingin dilihat makhluk lain. Ilmu laduni adalah rahasia, maka ia turun kepada mereka yang menjaga rahasia amal mereka. Semakin banyak amal yang disembunyikan, semakin luas ruang hati untuk menerima cahaya. Salah satu syarat terpenting adalah rasa takut kepada Allah yang dipadukan dengan harapan kepadanya. Takut tanpa harap membuat seseorang putus asa. Harap tanpa takut membuat seseorang lalai. Gabungan keduanya melahirkan kekuatan spiritual yang seimbang. Ketika hati hidup dengan takut dan harap, Allah akan membuka pintu cahaya yang tidak diberikan kepada hati yang keras dan kering. Seseorang yang ingin mencapai ilmu laduni juga harus tinggal dalam keadaan selalu mengingat mati. Mengingat kematian membuat seseorang tidak terperangkap dalam tipu daya dunia. Ia tidak mengejar pujian manusia. Ia tidak terikat pada jabatan dan kekayaan. Ia menjalani kehidupannya dengan tenang, mengetahui bahwa semua ini hanya perjalanan sementara. Hati yang selalu mengingat mati menjadi lembut, dan hati yang lembut memudahkan cahaya ilmu laduni untuk masuk. Tanda-tanda seseorang mendapat ilmu laduni. Tanda pertama dan paling mendasar dari turunnya ilmu laduni ke dalam hati seseorang adalah hadirnya ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan itu bukan berasal dari kondisi hidup yang serba mudah, bukan dari harta yang melimpah, dan bukan dari keadaan yang selalu sesuai harapan. Ketenangan itu muncul dari dalam, dari ruang hati yang telah disentuh oleh cahaya Allah. Meski badai hidup datang, ada perasaan bahwa segala sesuatu sudah berada dalam penjagaan Allah. Inilah ketenangan yang jarang dimiliki manusia, kecuali mereka yang mendapatkan pertolongan khusus dari sisinya. Tanda berikutnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu tanpa perlu penjelasan panjang. Ketika ia membaca ayat, ia langsung menangkap maknanya. Ketika ia melihat kejadian, ia merasakan hikmahnya. Ketika ia menghadapi persoalan, ia langsung melihat jalan keluarnya. Ini bukan kecerdasan biasa, tetapi pemahaman yang ditanamkan Allah ke dalam hati. Ia bisa memahami maksud Allah melalui peristiwa, melalui isyarat, bahkan melalui hal-hal kecil yang dianggap remeh oleh manusia lain. Orang yang mendapatkan ilmu laduni akan merasakan kepekaan spiritual yang sangat kuat, bukan kepekaan mistis, tetapi kepekaan iman. Ia bisa merasakan kebaikan dan keburukan sebelum semuanya tampak. Ia bisa menangkap niat seseorang tanpa perlu mendengarkan banyak kata. Hatinya bagaikan radar yang dipenuhi cahaya, mampu membedakan mana yang bersih dan mana yang kotor, mana yang tulus dan mana yang penuh kepalsuan. Ini bukan firasat biasa,
tetapi anugerah Allah untuk melindungi hambanya. Orang yang mendapat ilmu laduni juga memiliki hati yang luar biasa lembut. Ia mudah tersentuh dengan kebaikan, mudah menangis karena ayat-ayat Allah, dan mudah merasakan kasih sayang terhadap makhluknya. Hati seperti ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedekatan. Semakin lembut hati seseorang, semakin jelas ia melihat kebenaran. Sebaliknya, hati yang keras sulit menerima cahaya. Kelunakan hati adalah bukti bahwa Allah telah membersihkannya. Tanda lain yang sangat kuat adalah kemampuan seseorang untuk bersabar dalam ujian. Bahkan ujian terbesar sekalipun. Ia tidak memberontak, tidak mengeluh berlebihan, dan tidak menyalahkan takdir. Ia memandang ujian sebagai bentuk cinta Allah. Karena dari ujian itu, Allah menyiapkan hatinya untuk menerima cahaya. Kesabaran bukan berarti tidak sedih, tetapi kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah meski sedang terluka. Hanya mereka yang mendapat pertolongan khusus yang mampu mencapai tingkat sabar seperti ini. Orang yang menerima ilmu laduni akan merasakan bahwa hatinya lebih cepat tersadar ketika melakukan kesalahan. Ia segera merasa gelisah jika berbuat dosa, meski hanya dosa kecil. Ia tidak bisa tenang sebelum ia bertaubat. Allah memberi alarm lembut di dalam hatinya, membuatnya kembali ke jalan yang benar sebelum jauh tersesat. Inilah tanda cinta Allah yang sangat halus namun sangat kuat. Ilmu laduni juga tampak dari kemampuan seseorang untuk memilih kata yang tepat. Ia tidak berbicara sembarangan. Ucapannya menenangkan, bukan melukai. Kata-katanya membuat orang lain merasa damai, bukan merasa direndahkan. Ini karena hatinya terisi cahaya, dan cahaya itu mengalir ke lisannya. Lisan yang lembut adalah tanda dari hati yang dipenuhi hikmah, dan hikmah adalah bagian penting dari ilmu laduni. Tanda lainnya adalah kemudahan dalam beramal. Orang yang mendapat ilmu laduni tidak merasa berat ketika beribadah. Ia merasakan manisnya sholat, nikmatnya zikir, dan indahnya membaca Al-Quran. Ia menjalankan ibadah bukan karena kewajiban semata, tetapi karena kerinduan. Inilah bukti bahwa Allah telah membuka pintu hatinya untuk merasakan dekatnya hubungan spiritual antara hamba dan Tuhan. Orang yang memiliki ilmu laduni akan mampu melihat dunia dengan kacamata hakikat, bukan kacamata manusia. Ia tidak tertipu oleh gemerlap dunia, tidak iri kepada kemewahan orang lain, dan tidak terpesona oleh jabatan yang tinggi. Ia melihat bahwa semua itu hanyalah fata morgana, permainan singkat yang pada akhirnya akan ditinggalkan. Apa yang penting baginya adalah keadaan hati di hadapan Allah. Inilah pemahaman terdalam yang menjadi inti ilmu laduni. Tanda lain adalah munculnya sikap zuhud dalam dirinya. Bukan berarti menolak dunia sepenuhnya, tetapi ia tidak diperbudak dunia. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia tidak menyesal. Ia memegang dunia di tangan bukan di hati. Orang yang seperti ini akan mudah menerima cahaya ilmu laduni, karena hatinya tidak tersandera oleh kepentingan duniawi. Orang yang diberi ilmu laduni biasanya menjadi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, dan tidak mudah terpancing emosi. Ia selalu meminta petunjuk Allah sebelum melangkah. Dan entah bagaimana, keputusan yang ia ambil seringkali benar dan membawa kebaikan. Ini bukan karena ia pandai, tetapi karena hatinya sudah terhubung dengan cahaya petunjuk dari Rabb-Nya. Tanda berikutnya adalah lahirnya rasa takut kepada Allah yang sangat dalam. Bukan takut yang membuatnya gelisah, tetapi takut yang membuatnya penuh hormat, penuh adab, dan penuh kesadaran akan kehadirannya. Ia merasa Allah selalu melihatnya, sehingga ia menjaga sikap dan perilakunya, bahkan ketika ia sedang sendiri. Rasa takut seperti ini adalah tanda kebersihan hati yang luar biasa, dan kebersihan hati adalah pintu bagi ilmu laduni. Orang yang memiliki ilmu laduni juga terlihat dari kemampuan mereka menenangkan orang lain. Kehadirannya membawa ketenangan, kata-katanya membawa kedamaian, bahkan diamnya membawa kenyamanan. Ini karena cahaya dalam dirinya memancar tanpa ia sadari. Tidak semua orang diberi kelebihan ini, karena tidak semua orang mampu menyimpan cahaya tanpa merusaknya dengan kesombongan. Tanda yang tak kalah penting adalah bahwa orang yang diberi ilmu laduni cenderung hidup sederhana. Mereka tidak suka menonjolkan diri. Mereka tidak mengejar pengakuan. Mereka tidak membutuhkan validasi. Kesederhanaan mereka bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari pemahaman mendalam bahwa yang bernilai hanyalah kedekatan dengan Allah. Semua selain itu hanyalah bayangan. Dan tanda terbesar dari ilmu laduni adalah bahwa seseorang semakin hari semakin dekat kepada Allah. Semakin ia mengetahui sesuatu, semakin ia tunduk. Semakin ia diberi pemahaman, semakin ia merasa kecil. Semakin ia diberi cahaya,
semakin ia merasa butuh kepada Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada keinginan untuk terlihat lebih, tidak ada keinginan untuk dianggap suci. Yang ada hanya cinta, takut, dan harapan kepadanya. Inilah tanda paling agung bahwa ilmu laduni telah masuk ke dalam jiwanya. Rahasia pendalaman ilmu laduni ketika hati menjadi cermin cahaya ilahi. Dalam perjalanan spiritual menuju ilmu laduni, ada satu gerbang besar yang jarang disadari manusia. Keheningan hati. Bukan sekadar diam fisik, tetapi diamnya gejolak batin. Diamnya pikiran yang terus berputar, dan diamnya keinginan-keinginan duniawi yang selalu menuntut perhatian. Di titik inilah seorang hamba mulai belajar bahwa ilmu sejati bukan datang dari keramaian dunia, tetapi dari sunyinya hati yang terhubung kepada Allah. Seperti yang dikatakan para ulama, hati yang sunyi adalah wadah paling luas untuk menerima ilmu yang tak tertulis oleh pena manapun. Dalam keheningan ini, seorang hamba mulai merasakan bahwa banyak hal yang dulu tampak rumit, kini menjadi lebih jelas. Sebuah pemahaman batin muncul begitu saja, seolah ada yang membisikkan jalan keluarnya. Itulah tanda halus dari Allah yang memasukkan cahaya ilham ke dalam dada seorang mukmin. Bukan karena ia lebih cerdas, tetapi karena ia lebih berserah. Ilmu laduni tidak turun kepada hati yang penuh kerak kesombongan, tetapi kepada hati yang tunduk dan merasa kecil di hadapan Rabb-Nya. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya memahami ayat-ayat Al-Quran secara literal, tetapi juga merasakan rasa dan makna batin di balik setiap firman. Ketika membaca kisah Nabi Musa yang berguru kepada Khidir, ia tidak lagi melihatnya sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai pelajaran hidup yang nyata, bahwa ada ilmu yang tidak bisa dijangkau logika, tetapi hanya dapat dipahami dengan hati yang jernih dan bersih dari prasangka dunia. Saat hati semakin tenang, seseorang belajar melihat segala sesuatu dengan pandangan tauhid. Tidak ada kejadian yang dianggap kebetulan, tidak ada pertolongan yang dianggap keberuntungan semata, tidak ada ujian yang dipandang sebagai hukuman. Semua ia terima sebagai bagian dari tarbiyah Allah, pendidikan langsung dari Rabb yang Maha mengetahui kebutuhan jiwa setiap hambanya. Pada tahap ini seseorang mulai merasakan kedekatan ilahi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ilmu laduni tidak sama dengan ilmu yang dipelajari di buku. Ia adalah cahaya yang masuk ke hati, lalu mengubah cara seseorang berbicara, bersikap, mengambil keputusan, dan memandang dunia. Ketika hatinya dipenuhi cahaya, lisan pun menjadi lebih lembut, langkah menjadi lebih hati-hati, dan keputusan menjadi lebih bijaksana. Semuanya terjadi tanpa paksaan, seperti bunga yang mekar karena cahaya matahari, bukan karena dipaksa oleh tangan manusia. Ada saat-saat di mana seseorang merasakan bahwa hatinya sedang dibimbing, misalnya ketika berada dalam keadaan bimbang, tiba-tiba Allah datangkan ketenangan tanpa sebab. Atau ketika harus memilih sesuatu, tiba-tiba ada bisikan lembut yang menuntunnya ke arah yang tepat. Inilah yang oleh para ahli hikmah disebut sebagai ilham rabbani. Ilham yang datang dari Allah, bukan hasil rekayasa pikiran manusia. Namun, untuk menjaga agar cahaya ini tetap menyala, seseorang perlu menjauhi maksiat. Sebab, satu maksiat kecil saja dapat menjadi debu yang jatuh ke cermin hati. Jika debu itu terus dibiarkan, cermin yang tadinya jernih akan menjadi buram, dan cahaya ilham yang dulu terasa terang, kini menjadi samar. Para ulama mengatakan, dosa adalah penghalang terbesar bagi turunnya ilmu laduni. Sebaliknya, taubat dan istighfar adalah penyucinya. Perjalanan pendalaman ilmu laduni juga mengajarkan seseorang untuk lebih mengenal dirinya. Ia mulai melihat kelemahan-kelemahannya, bukan untuk merendahkan diri secara negatif, tetapi agar ia tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia mengenal Rabb-Nya. Sebab, hati yang mengenal kelemahannya akan lebih mudah bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Di titik ini, seseorang akan merasa bahwa dunia tidak lagi terlalu menekan. Masalah masih datang, ujian masih ada, tetapi hatinya tidak lagi goyah seperti dulu. Ia tetap tenang, karena yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ketenangan ini adalah salah satu buah ilmu laduni. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa diajarkan oleh ustadz manapun, dan tidak bisa ditemukan dalam buku-buku tebal. Lalu datanglah rasa syukur yang begitu dalam. Bukan syukur karena mendapatkan nikmat dunia, tetapi syukur karena diberikan cahaya pemahaman. Syukur karena Allah memilih hatinya untuk disinggahi cahaya ilmu. Syukur karena ia merasa disayangi oleh Allah melalui tanda-tanda yang ia selipkan di sepanjang perjalanan hidupnya. Pada tahap keempat ini, seseorang akhirnya memahami bahwa ilmu laduni bukanlah tentang menjadi istimewa, tetapi menjadi hamba yang lebih
tunduk. Semakin tinggi pemahaman batin, semakin rendah ia merendah kepada Allah. Semakin banyak cahaya ilmu masuk ke hatinya, semakin ia merasa bahwa semua yang ia tahu hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah yang tidak bertepi. Hamba yang diberi sedikit saja dari ilmu ini akan menjadi lebih lembut, karena ia tahu bahwa setiap orang sedang menjalani ujian masing-masing. Ia menjadi lebih berhati-hati, karena ia sadar bahwa setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Ia menjadi lebih bijak, karena ia memahami bahwa setiap kejadian, baik atau buruk adalah pembelajaran dari Allah. Bahkan, cara ia berdoa berubah. Dulu ia berdoa meminta banyak hal. Kini ia berdoa meminta satu hal, agar hatinya selalu terhubung kepada Allah. Sebab, ketika hubungan itu kuat, semua yang lain akan menjadi mudah. Dan ketika hubungan itu lemah, segala yang lain akan menjadi rumit. Inilah rahasia dari ilmu laduni. Kedekatan hati kepada Allah adalah sumber segala ketenangan dan pemahaman. Semakin dalam seseorang masuk ke tahap ini, semakin ia memahami arti pasrah. Bukan pasrah karena putus asa, tetapi pasrah karena percaya. Pasrah yang melahirkan kekuatan, bukan kelemahan. Pasrah yang membuatnya tegak berdiri, meskipun badai kehidupan datang bertubi-tubi. Buah ilmu laduni dari pemahaman batin menjadi jalan hidup. Pada tahap akhir perjalanan ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan yang disimpan dalam hati, tetapi sesuatu yang harus dihidupkan dalam keseharian. Cahaya yang Allah titipkan itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menerangi langkah-langkah hidup. Ketika ilmu itu mulai tampak dalam perilaku, itulah tanda bahwa seseorang tidak hanya memahami, tetapi juga telah menghayati. Inilah buah paling nyata dari ilmu laduni, ilmu yang tidak berhenti di kepala, tetapi menggerakkan jiwa. Pada titik ini, seseorang akan merasakan bahwa keputusan-keputusannya menjadi lebih matang. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, dan tidak mudah terpancing emosi. Ia menimbang segala sesuatu bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan kejernihan hati. Seakan-akan ada kompas batin yang menuntunnya. Bukan karena ia luar biasa, tetapi karena Allah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang menjaga hatinya tetap jujur dan bersih. Inilah salah satu bentuk dari firman Allah, bahwa siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Buah lain dari ilmu laduni adalah kemampuan melihat hikmah di balik setiap kejadian. Ketika sesuatu yang buruk menimpa, ia tidak langsung mengeluh, tetapi bertanya dalam hati, apa yang Allah ingin aku pelajari? Cara pandangnya berubah total. Ujian bukan lagi beban, melainkan jembatan menuju kedewasaan. Kejadian pahit bukan lagi alasan untuk putus asa, tetapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Seseorang yang hidup dengan kesadaran seperti ini akan selalu kuat meskipun dunia di sekelilingnya goyah. Ketika cahaya ilmu laduni menetap di dalam hati, seseorang juga lebih mudah menjaga lisan. Ia tidak sembarangan berbicara, tidak membicarakan keburukan orang lain, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ia tahu bahwa setiap kata adalah energi yang kembali kepada dirinya. Ia menjaga ucapannya sebagaimana orang menjaga permata, karena ia sadar bahwa lisan yang bersih lahir dari hati yang bening. Orang seperti ini, tanpa ia sadari, menjadi tempat orang lain mencari ketenangan. Buah berikutnya terlihat dari sikap rendah hati yang semakin kuat. Semakin dalam seseorang memahami ilmu batin, semakin ia merasakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Ia tidak merasa lebih suci, lebih pintar, atau lebih hebat dari yang lain. Justru ia merasa semakin kecil. Dan kerendahan hati inilah yang membuat Allah semakin menambah cahayanya. Sebab, cahaya tidak akan masuk ke hati yang dipenuhi kesombongan. Cahaya hanya tinggal di hati yang merunduk. Ilmu laduni juga mengajarkan seseorang untuk memperhatikan tanda-tanda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tanda-tanda besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering diabaikan orang. Misalnya, ketika sebuah masalah terselesaikan dengan cara yang tidak terduga, ia melihatnya sebagai cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Atau ketika tiba-tiba muncul inspirasi baik di pagi hari, ia yakin bahwa itu adalah sentuhan lembut dari langit. Dengan cara ini, setiap detik terasa hidup dan penuh makna. Seseorang yang telah sampai pada tahap ini juga akan memiliki intuisi yang tajam. Ia dapat merasakan ketika sesuatu itu baik untuk dilakukan, dan merasakan pula ketika sesuatu itu berpotensi membawa mudarat. Intuisi ini bukan ramalan, bukan pula kemampuan supranatural, tetapi hasil dari hati yang selalu dekat kepada Allah. Keterhubungan itu membuat seseorang peka terhadap bisikan kebaikan dan terlindungi dari banyak kesalahan. Namun ia tidak pernah mengandalkan intuisi semata,
ia tetap tawakal kepada Allah dalam setiap langkah. Salah satu buah terbesar dari ilmu laduni adalah keteguhan hati. Seseorang tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak mudah terganggu oleh komentar orang, dan tidak mudah terseret arus dunia. Ia menjadi seperti gunung yang tetap tegak, meskipun angin menerpa dari segala arah. Keteguhan ini lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah dengan sempurna. Dengan keyakinan sebesar ini, siapa yang bisa menggoyahkan hatinya? Bahkan dalam ibadah, perubahan itu sangat terasa. Ia tidak lagi sholat hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai pertemuan dengan Allah. Ia tidak lagi berzikir sekadar menggerakkan lisan, tetapi meresapkan setiap lafaz ke dalam hatinya. Ia tidak lagi membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi untuk bercakap-cakap dengan Robnya. Cahaya ilmu laduni membuat ibadah terasa lebih hidup, lebih dekat, dan lebih membekas. Dalam hubungan sosial, seseorang yang telah merasakan buah ilmu laduni pun berubah menjadi pribadi yang menyejukkan. Ia menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi, dan siap menolong tanpa pamrih. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya karena ia memancarkan energi ketenangan. Bahkan tanpa berbicara, ia telah menjadi dakwah bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah salah satu bukti bahwa cahaya hati dapat dirasakan orang lain meskipun tidak terlihat. Namun, yang paling penting dari semua buah ini adalah kesadaran bahwa perjalanan tidak pernah selesai. Ilmu laduni bukan tujuan akhir, tetapi pintu awal menuju penghambaan yang lebih dalam. Seseorang tidak akan pernah merasa selesai, karena semakin ia belajar, semakin ia melihat betapa luasnya rahasia Allah. Semakin ia memahami, semakin ia haus untuk mendekat. Dan dahaga spiritual seperti inilah yang membuat seorang hamba terus berada di jalan yang benar. Dan pada akhirnya, seseorang yang diberi seberkas saja dari cahaya ilmu laduni akan menjadi hamba yang lembut hatinya, kuat jiwanya, bersih lisannya, dan tenang langkahnya. Ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencana Allah. Ia berjalan dengan cahaya, bukan dengan kebingungan. Ia menjalani hari-harinya dengan hati yang terhubung, bukan hati yang kosong. Dan inilah puncak perjalanan, ketika seseorang benar-benar merasakan bahwa Allah selalu dekat, selalu membimbing, dan selalu mengajarkan sesuatu dalam setiap kejadian. Ketika hal itu telah menjadi kesadaran sehari-hari, maka ia telah memetik buah termanis dari ilmu laduni, yaitu kedamaian sejati yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Dan inilah akhirnya perjalanan panjang tentang rahasia ilmu laduni membawa kita pada satu kesimpulan penting, bahwa ilmu tertinggi bukanlah yang membuat kita terlihat hebat, tetapi yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Bahwa cahaya sejati bukanlah yang memukau mata, tetapi yang menerangi hati. Jika hatimu merasakan getaran lembut selama mendengarkan video ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah panggilan Allah, agar kamu kembali mengingatnya, kembali menata hatimu, dan kembali menyucikan dirimu untuk menerima cahayanya. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil, setiap ujian yang kamu hadapi, dan setiap air mata yang pernah jatuh, semuanya adalah bagian dari pendidikan Tuhan untuk menjadikanmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Semoga cahaya ilmu laduni, walau hanya setetes, dapat tinggal di dalam hatimu. Semoga setiap hari kamu semakin mengenal dirimu, semakin mengenal Rabb-mu, dan semakin tegar menjalani takdirmu. Dan semoga video ini menjadi saksi bahwa di satu waktu dalam hidupmu, kamu pernah mencari ilmu bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.